Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menggunakan waktu dalam bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya, Imsak Ramadan, selaku Regional CEO Bank Syariah Indonesia Regional 1 Aceh, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dalam program Serambi Tahsin. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita lebih bersahabat dengan kalam ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Syederalon, berjumpa kembali pada program Serambi Tahsin, kerjasama antara Tim Tahsin Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh bersama Serambi Indonesia. Baiklah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mengupas hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Mutaffifin, dimulai dari ayat 13 hingga ayat 18. Sebelumnya, izinkan saya membacakan keseluruhan ayat terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Oke, baiklah. Idza tutla. Idza, za fathah setelahnya alif, maka di sini hukumnya adalah mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Kemudian tutla. Tutla, kita ketemu dengan huruf ta yang sukun. Oke, huruf ta ini tempat keluar hurufnya adalah ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi seri atas. Ya, ini gigi seri atas kita. Ya, tempat tumbuhnya berarti di atas ya. Ta. Oke, jangan sampai mengeluarkan ujung lidah saat mengucapkan huruf ta. Ta, tidak ya. Lidahnya tidak keluar. Tut. Kemudian ta ini dia mempunyai sifat syiddah, tertahannya suara, dan dia juga mempunyai sifat hamas ya, mengalirnya nafas atau udara. Sehingga cara membacanya adalah kita syiddahkan terlebih dahulu. Kita tahan aliran suara pada huruf ta-nya, tut. Nah, tut. Kita tempelkan ujung lidah kita dengan pangkal gigi seri atas, tut. Nah, kemudian kita lepaskan dan alirkan nafasnya, tut. Oke. Idza tutla. Oke, di sini mad tabi'i ya, dibaca 2 harokat. Idza tutla alaihi ya. Ya sukun sebelumnya fathah, di situ ada mad lin dibaca lembut, alaihi. Oke. Ha ini tempat keluar hurufnya ada di pangkal tenggorokan ya. Nah, jadi patokan dekat atau jauhnya huruf-huruf itu adalah bibir. Semakin jauh huruf itu dari kedua bibir, maka dinamai pangkal. Semakin dekat, maka dinamai ujung. Nah, karena huruf H ini adalah huruf yang paling jauh makhrajnya dari bibir, maka dinamai pangkal tenggorokan nanti. Nah, dan karena jauhnya makhraj
makhraj daripada huruf H ini. Jadi kita sering menyeret huruf H ini, jadinya ketika membaca alaihi, alaihi, idza tutla alaihi tidak terdengar jelas ya makhraj daripada huruf H-nya. Harusnya bagaimana? Dijelaskan, disempurnakan makhrajnya. Idza tutla alaihi ya, alaihi, alaihi ayatuna, na fathah setelahnya alif, maka di sini mad tabi'i ya, dibaca 2 harakat. Qala asa, qa fathah setelahnya alif, dibaca 2 harakat juga mad tabi'i. Asa sin ya, sin fathah setelahnya alif, mad tabi'i juga dibaca 2 harakat. Ti, kita bertemu dengan huruf ta ya. Ta di sini dia punya sifat isti'la dan itbaq ya. Isti'la apa? Proses naiknya pangkal lidah kita ya, lidah kita bagian belakang itu naik ke atas, dan juga dia punya sifat itbaq, tengah lidah kita naik ke langit-langit, sehingga menyempitnya ruangan untuk kita mengeluarkan aliran daripada huruf ta ini, sehingga aliran suaranya itu berkumpul naik ke langit-langit, dan hasil suara yang akan terdengar adalah tafkhim, tebal ya. Dan jangan sampai memonyongkan kedua bibir saat membaca huruf ta yang tebal ini. Jangan asal ti ya. Tidak dimonyongkan kecuali kalau ta-nya ini dhammah ya. Lagi-lagi kita boleh memonyongkan kedua bibir hanya pada 2 situasi, saat huruf itu dhammah dan saat mengucapkan huruf waw. Jadi cara membacanya adalah asati. Ti bukan ti ya. Ti. Asati, asati, rul. Ra-nya kita baca tafkhim, tebal karena dia dhammah. Asatirul, alif lam qamariyah ya. Di sini ada alif lam qamariyah karena alif lamnya kita anggap ya keberadaannya ya. Asatirul awwalin. Oke, di akhir ada ya sukun, sebelumnya kasrah ya, mad, huruf mad. Kemudian di akhir kita sukunkan huruf nunnya karena kita wakaf di situ. Maka di sini ada yang namanya mad arid lis sukun. Jadi panjangnya boleh 2 atau 4 atau 6 harokat. Kemudian kalla, la ya, la fathah setelahnya alif. Di sini mad tabi'i dibaca 2 harokat. Kalla bal rona. Oke, di sini ada yang namanya saktah. Apa itu saktah ya? Saktah adalah berhenti sejenak ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas ya pada kedua kata ini ya, di antara kedua ayat ini ya, kedua kata ini. Bal rona. Kenapa? Ya dipisahkan karena untuk menjaga ya, menjaga keabsahan daripada makna dari ayat tersebut ya. Kalla bal rona. Ro kita baca tebal karena dia fathah. Rona ala. Di sini mad tabi'i juga ya, dibaca 2 harokat. Qulu, waw sukun sebelumnya dhammah, juga mad tabi'i, juga mad tabi'i dibaca 2 harokat. Qulubihim ma, mim sukun ketemu dengan mim, maka di sini hukumnya adalah idgham mimmi atau idgham mutamathilain ya. Boleh dibaca 2 sampai 3 harokat. Qulubihim ma, mim fathah setelahnya alif ya, dibaca 2 harokat mad tabi'i. Lagi-lagi ketika kita bertemu dengan huruf maddiyah, alif waw ya, itu tempat keluar hurufnya adalah di al-jauf ya, di rongga mulut. Jangan dibawa ke khaysyum, ke hidung, sehingga terdengar ma, tidak ya. Jangan sampai ada suara sengau ya, dibaca ma, bersih ya dari suara sengau. Qulubihim ma ka, kaf fathah setelahnya alif ya, ini mad tabi'i dibaca 2 harokat juga. Nu, begitupun waw sukun sebelumnya dhammah dibaca 2 harokat juga mad tabi'i. Yak. Oke, kita ketemu dengan huruf kaf. Kaf ini sama seperti huruf ta, dia punya sifat syiddah, juga sifat hamas ya, syiddah tertahannya suara, hamas mengalirkan nafas. Nah, jadi cara membacanya adalah kita syiddahkan terlebih dahulu, kita tahan suara dari huruf kafnya, yak, yak, kemudian kita berikan sifat hamasnya, aliran nafasnya, yak. Yak sibun. Nah, ada waw sukun sebelumnya dhammah. Nah, di sini ada huruf mad. Kemudian di akhir nun
nunnya kita sukunkan sehingga di sini ada yang namanya mad arid lis sukun dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Kemudian kalla innahum ya, ada huruf mad bertemu dengan hamzah tapi tidak dalam satu kata. Maka di sini hukumnya adalah mad jaiz munfasil ya. Boleh dibaca 4 atau 5 harokat. Innahum, nun yang bertasdid ya. Gunnah musyaddadah. Nah, sehingga ini dibaca 2 harokat. Kalla innahum. Oke, kita bertemu dengan ha yang dhammah sehingga kedua bibir kita monyong hu. Kemudian setelahnya ada mim yang sukun, kembalikan lagi bibirnya hum, jangan hum ya, tapi hum. Oke, innahum arra. Nun ketemu dengan huruf ra, nun sukun ketemu dengan huruf ra. Maka di sini hukumnya adalah idgham bila gunnah ya. Nun sukunnya kita idghamkan, kita masukkan kepada huruf ra tanpa disertai gunnah. Ar-rabbihim yaw ya, mim sukun ketemu dengan huruf ya. Hukumnya izhar syafawi ya, jelas. Rabbihim ar-rabbihim yawma idzil. Waw sukun sebelumnya fathah yaw, maka di sini ada matlin dibaca lembut. Yawma idzil lamah. Tanwin ya, di sini kasratain ketemu dengan lam, maka di sini hukumnya adalah idgham bila gunnah. Kita masukkan zalnya kepada lam zil tanpa disertai gunnah. Yauma idzil lamahjubun. Oke, ju waw sukun sebelumnya dhammah, di sini mad tabi'i dibaca 2 harokat. Bun. Nah, ada mat ya. Kemudian diakhiri dengan nun sukun karena kita wakaf di situ. Maka di sini hukumnya adalah mad arid disukun dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Kemudian thumma ya, mim yang bertasydid gunnah musyaddadah dibaca 2 harokat. Thumma innahum, begitupun dengan nun yang bertasydid gunnah musyaddadah kita baca 2 harokat. Innahum lasa, kita bertemu dengan huruf sa setelahnya alif, maka di sini mad tabi'i dibaca 2 harokat. Lagi-lagi jangan sampai memonyongkan huruf sa ini ya. La so tidak ya. La so, lamnya tipis, sadnya tebal ya. La so lul. Oke. Lul jahim, alif lam qamariyah ya, karena alif lamnya kita baca lul jahim. Nah, di sini juga mad arid lis sukun, boleh dibaca 2 atau 4 atau 6. Lagi-lagi ketika kita berhenti di huruf-huruf yang ternyata dia punya sifat tawasud seperti mim ini jahim, maka jangan lupa dialirkan sedikit suaranya, jangan ditahan, jangan disyiddah aliran suaranya ya, jangan dibaca jahim, jangan ya, tapi alirkan sedikit jahim. Kemudian thumma, mim yang bertasydid ya, di situ ada gunnah musyaddadah dibaca 2 harokat. Yuqa qaf fathah setelahnya alif, maka dibaca 2 harokat mad tabi'i. Yuqalu hadzal ladzi, nah di sini alif lam samsiyah ya. Hadzal ladzi karena zalnya langsung masuk ke lam ya. Hadzal ladzi, ya sukun sebelumnya kasrah, di sini mad tabi'i dibaca 2 harokat. Kuntum, nun sukun ketemu dengan ta, nah di sini ikhfa ya, dibaca samar-samar dan juga ada dengungnya ya. Kuntum bihi, mim sukun ketemu dengan huruf ba. Nah, mim sukun ketemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa ya. Ikhfa syafawi. Oke, kuntum bihi ha, bihi tukad. Oke, ha dhamir berada di antara 2 huruf yang berharokat. Nah, dan setelah ha dhamirnya bukan hamzah ya, tapi huruf selain hamzah. Maka di sini hukumnya adalah mad silah qasirah dibaca 2 harokat. Beda lagi kalau setelah ha dhamir ini hamzah ya, maka itu jatuhnya adalah mad silah tawilah nanti ya. Oke, tukadzibun. Nah, di sini waw sukun sebelumnya dhammah, berarti sini ada mad ya. Kemudian kita akhiri dengan nun yang kita sukunkan karena kita wakaf di situ.
maka hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun ya. Sukunnya arid ya, sukunnya kita adakan sendiri karena kita wakaf di situ ya, bukan sukun asli. Dan untuk mad arid lis sukun ini panjangnya boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat. Kemudian ayat yang terakhir kalla ya, kalla inna. Ada huruf mad ya, alif maddiyah di sini, setelahnya ada hamzah tapi tidak dalam satu kata. Maka hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil ya. Boleh kita baca 4 sampai 5 harokat. Kalla inna, nun yang bertasydid ya, gunnah musyaddadah, kita baca 2 harokat. Inna kitabal, taknya juga di sini mad tabi'i, kita baca 2 harokat. Kitabal abra, bal ya, ada alif lam qamariyah ya. Alif lamnya kita anggap ya keberadaannya sehingga kita baca ya, kitabal abra, ab ya, kita ketemu dengan huruf qalqalah. Sini qalqalahnya qalqalah sughra ya, karena letaknya di tengah. Ab. Dan jangan sampai membaca huruf qalqalah ini itu seakan-akan menambah hamzah sukun di akhirnya. Ab, ab, ab. Jadi qalqalahnya kurang sempurna. Sempurnakan pantulannya. Ab, ab. Jangan ab. Oke. Kitabal abra, ro kita baca tebal karena dia fathah dan setelahnya ada alif, maka di sini mad tabi'i kita baca 2 harokat. Abrari, ri, ro-nya kita baca tipis ya, tarqiq karena kasrah. Lafi, ya sukun sebelumnya kasrah, maka di sini mad tabi'i kita baca 2 harokat. Lafi illiyin. Oke, kita bertemu dengan ya yang bertasydid ya. Ketika kita bertemu dengan huruf ya yang bertasydid, maka di sini ada yang namanya naber ya, penekanan suara. Jadi kita tekan suara kita saat mengucapkan ya yang sukun ya. Liyin, liyi, liyi, jangan liyi, tapi liyi ya. Ailiyin. Ada ya sukun sebelumnya kasrah, berarti di sini ada mat ya. Kemudian di akhir kita mensukunkan nunnya. Padahal kalau kita lihat mushaf di sini ada fathah ya. Tapi karena kita wakaf di sini, jadi nunnya kita sukunkan sehingga nanti namanya mad arid lis sukun. Di sini untuk panjangnya itu boleh 2 atau 4 atau 6 harokat. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.